Hantam segala tirani, hantam segala tirani. Dari siapa ya, Bang? Alat kopi ya. Kopi unggul yang biasa. Barangkali di bidang ekologi masih ada tadi. Masih ada yang mengganjal. Biasanya yang kuliah di kampus hijau itu kan Win-win kan hijau kan ya. Hijau gambarnya doang. Awan nih. Akhirnya diserang merah ya diserang. Kayak gue jadi ikut ITB soalnya. ITB itu kan ITB Pertanian Bogor. Itu kan konsepnya green campus. Iya. Tapi mereka bikin gedungnya banyak. Iya ya. Gue kesana gersang. Serius panas loh di IPB. Panas kalau siang. Pertanian Bogor. Padahal green campus. Ya, saya juga ingin mengkritisi tokoh-tokoh agama sih soal perihal ekologis ya. Karena memang jarang sekali ada tokoh agama yang berani menyinggung perihal lingkungan. Sekalipun misalnya di pinggir pesantrennya itu kumuh, ya biarin aja kan, yang penting juga santri banyak. Ya, salah satu yang menerapkan mungkin Garut Tauhid yang mulai merintis sistem ekologis itu. Tapi lagi-lagi ya dia pun belum berani gitu. Saya harapkan itu dari Agim sendiri ada statement untuk ke arah situ. Jadi bukan hanya ya kan saya menilai adanya pesantren ekologis itu juga kan buat diri mereka juga gitu. Nah mungkin dari UIN sih, dari mahasiswa UIN salah satunya saya geram gitu melihat tokoh agama yang hanya membahas fikih pribadi saja atau rububiyahnya saja. Padahal kan sosialnya lebih dalam, lebih banyak. Karena calon ustad Amin ya Allah. Calak ya. Nih, jangan tersinggung ya ini. Bagi gua agama itu candu. Iya. Maksudnya begini. Ini konkret ya. Maksudnya dari dulu, dari semenjak zaman kegelapan sampai sekarang, ya abad ke-8 di Eropa gitu, lembaga agama tuh selalu bersekutu dengan pemerintahan yang bermodal. Contohnya MUI itu lebih sibuk bikin fatwa-fatwa yang apa namanya? aman dan Hah? yang aman saja. Iya, bukan yang aman aja. Dia menyentuh ranah-ranah privat dan tidak berorientasi pada fatwa yang sosial gitu. Ya pada akibatnya apa? Gitu kan? Ketika ada virus corona kita disuruhnya ini zikir. Berselawat gitu. Serius. Jadi apa ya? Kita tuh malah ditawarinnya apa sih, ada selawat apa gitu untuk mencegah penyakit gitu. Dan sebagainya. Jadi nggak ada aktivitas konkret gitu loh. Tapi itu Mencegah hal itu. kalau dipikir-pikir lagi konkret bahkan sholawat itu biasanya nggak keluar rumah ya di diam di rumah. Jadi kan nggak kemana-mana aman dari corona gitu. Benar juga. Iya ya. Tapi kan itu kan hidup kan namanya juga pasti kan ada yang kepercayaan dari konteks irasional dan rasional. Nah, mungkin itu yang dari rasionalnya. Jadi ada namanya ideological state aparatus ideologis negara. Jadi kan negara itu punya dua aparat. Pertama aparatus represif yang terdiri atas birokrat, angkatan bersenjata, polisi dan sebagainya. Ada aparatus ideologis yang mengamankan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap sistem. Salah satu aparatus ideologis itu dua lah, pendidikan dan agama. Gitu kan. Dan itu konkret terbukti bahkan di Indonesia itu sendiri gitu. Agama di Indonesia dikondisikan untuk sibuk mencari jalan damai, gitu kan? Mencari jalan menuju surga yang abstrak itu daripada membentuk surga yang konkret gitu. Mencari bagaimana kita tuh menggajah gitu. Aduh jadi nggak enak. Ah enak. Nanti saya juga sering balik konsep sering. Faedah ampun faedah. Daripada kita ngurusin hal-hal konkret gitu kan? Ibaratnya begini, apa namanya? Contoh simpelnya,
Nih, sorry ya agak tersinggung. Nahdlatul Ulama itu lebih sibuk mengonsepkan Islam Nusantara, mengonsepkan Islam yang jalan damai dan sebagainya gitu, daripada melek terhadap konflik yang terjadi gitu di Indonesia. Kan ada pertentangan yang konkret di Indonesia gitu. Pertentangan yang konkret yang terjadi kan antara tani dengan tuan tanahnya, buruh dengan majikannya gitu. Itu konkret terjadi. Tapi Nahdlatul Ulama lebih sibuk, oke kita damai aja gitu loh. Ini adalah watak Nusantara gitu. Padahal nggak ada watak Nusantara nggak kayak gitu. Dari dulu tuh banyak terjadi pemberontakan tani. Dari zaman kerajaan-kerajaan pun banyak pemberontakan itu terjadi karena penguasaan lahan gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh ormas Islam terbesar di Indonesia ini itu meninabobokan kita semua gitu loh. Jadi akibatnya apa? Kita sibuk ngurusin toleransi, ya kan? Daripada ngurusin buruh yang tertindas atau tani yang tertindas. Kita sibuk ngurusin bahwa akar dari konflik adalah tidak adanya toleransi. Bullshit. Konflik SARA pun terjadi itu karena apa? Akarnya itu nggak menyentuh akar permasalahan yang hakiki gitu. Nah ini kan jadi PR kita semua. Kenapa? RU kita semua. Enggak, kalau soal RU saya sendiri memilih jalan untuk tidak struktural. Iya. Karena saya melihat tokoh Bah Hashim itu memang benar-benar melekat dengan petani kan. NU yang sekarang maksudnya. Saya pun terus berdialektik dengan teman-teman yang berusaha struktural gitu. Semoga mereka juga sadar gitu kan pentingnya kembali kepada pendiri, kembali kepada kita. Itu biarinlah pendiri lah gitu. Oh, pendiri. Kebiasaan pendiri itu ya bertani, memperjuangkan yang tertindas. Sekarang begitulah. Petani pejuang tanah air. Karena begini, nggak ada satupun sikap keluar dari mulut PBNU lah terkait soal Omnibus Law ini. Kebayang kalau misalkan tiba-tiba PBNU melakukan sikap kami mendukung secara positif RUU Cipta Kerja ini karena dapat membuka lapangan pekerjaan kayak rektor gua tuh. Gimana itu? Lagi viral. Kan bahaya gitu. Secara strukturalnya bahaya banget gitu. Penggusuran tanah. Padahal RUU Cipta Kerja ini kan tadi dari sektor agrarianya aja mengakomodir penguasaan lahan oleh investor-investor asing gitu. Kan paku ya. Pucak gitu. Sama Muhammadiyah juga sama kelakuannya gitu. Cuma Muhammadiyah lebih kapitalis gitu. Karena Ormas Muhammadiyah itu adalah asosiasi kapitalis nasional. Itu nggak bisa bohong gitu. Dia adalah pemodal raksasa Muhammadiyah itu, pemilik dari seratusan universitas di Indonesia, yang labelnya adalah Universitas Muhammadiyah gitu. Kan itu keuntungannya, akumulasi kapitalnya gila-gilaan itu. Ya NU Muhammadiyah sama, yang Ahmadiyah juga gitu. Yang Ahmadiyah dia ngubur waktu minal iman. Bullshit. Untuk sekarang bullshit. Kau belum minal iki. Dan ngubur waktu minal iman tapi menggadaikan sebenarnya. Konkretnya mana ada tuh? Tolong rekam ya. Ada yang direkam. Sini lu. Yang ada tuh apa? Hubung investor minal iman. Investor minal iman. Versis mahal nih. Persis juga sama. Sibuk ngurusin yang batinnya gitu kan. Hadis. Kasih KB. Iya kan? Tadi udah bilang kan. Agama sebagai aparatus ideologis negara gitu loh. Ya HTI juga sama sih. Analisisnya bagus gua akuin gitu. Bagus banget loh analisis Alisson itu. Dia ngebahas kapitalisme itu bagus loh. Gua mengakui gitu.
Tapi baca belakangnya gue males gitu. Di baliknya ya, ada Baca belakangnya doang gue males gitu. Ujung-ujungnya nih. Ujung-ujungnya gitu. Jadi gak ada yang benar ormas, ya itu agama. Ormas yang labelnya Pancasila juga gak ada yang benar gitu. Pemuda Pancasila aja gitu. Salah Pancasila gitu. Ya, ada. Tengah aku Eren. Emang berbicara lingkungan pasti semua kena. Iya, orang itu. Bahkan kita yang berbicara di sini. Iya. Nah, sejauh mana kan gitu. Sejauh mana sikap ekologis kita? Iya. Tapi Bang, barangkali begini Bang, jadi ada satu keputusan yang saya anut. Bila ada sumber uang di sana, maka manusia tidak akan berhenti menggarapnya gitu. Wow, itu konsepnya Hobbes. Jadi Thomas Hobbes tuh pernah bikin analogi seperti ini di bukunya Leviathan. Jadi ada sebuah danau penuh ikan gitu kan. Nah, terus ada satu orang datang ke sana. Dia menyadari bahwa itu penuh ikan. Dia memanggil kawanannya gitu, kelompok, dan pada akhirnya mendirikan satu struktur sosial di sana. Dia dilahirkan atas kesepakatan. Oke, kita akan mengambil ikan, gitu kan? Mengambil ikan di jadwal pagi siapa, siapa, sore siapa gitu. Berdasarkan kontrak sosial yang dibentuk pada saat itu gitu. Itu konsepnya Hobbes banget gitu. Tapi kontrak itu tidak akan terjadi secara formal karena apa? Pada dasarnya ya Hobbes tuh bilang sesama manusia itu saling perang gitu. Apa sih bahasa Latinnya itu? Bella contra omni contra. Jadi semua berperang untuk semua gitu. Itu konsep Leviathan banget. Yang tadi di mana ada uang, di situ manusia akan mengejarnya. Dan konsep itu dipakai oleh kapitalisme gitu. Bagi Hobbes itu konsep utopia banget gitu. Tapi bagi kapitalis itu sudah konkret terjadi sekarang gitu. Kalau ormas agama mau banyak pengikutnya, biar petani-petani yang buruh ikut gitu, biar gak ke kiri-kiri terus ya. Kasih tahu gitu kan bahwa pada saat ini Tuhan manusia itu adalah uang. Kapitalisme itu memindahkan kebergantungan manusia yang tadinya abstrak menjadi konkret dalam bentuk komoditas gitu. Kalau bahasanya Marx ada fetisisme komoditas gitu, pemberhalaan terhadap komoditas. Kenapa agama nggak mau menyentuh itu? Nah itu kan tauhid ya, tauhid uluhiyah ya katanya, uluhiyah. Loyalitas sama totalitas manusia pada hari ini ke uang gitu, atau ke komoditas gitu. Contoh simpelnya begini, lo lebih milih ke bioskop kan daripada ke masjid? Ya jelas. Kurang. Bawa cemeweng. Itu udah contoh konkret gitu. Kebergantungan manusia pindah ke konsumer, dan jadi fetis kita terhadap komoditas gitu. Apapun komoditasnya, film dan sebagainya gitu. Tuhan kita macam-macam gitu. Kalau ormas agama mau melek gitu. Seharusnya ngebahas itu gitu. Oh, pada hari ini kaum Islam di Indonesia itu sudah menyalahi tauhid uluhiyah, maka semuanya harus syahadat ulang. Iya, syahadat ulang. Bener gak? Kayak gitu. Setiap hari kita harus syahadat ulang. Bahkan RUU Cipta Kerja ini juga itu melegalisasi fetisisme komoditas itu gitu. Yang pada akhirnya kita mengejar upah terus-terusan gitu, menghamba kepada upah. Dan bahaya banget ini, mereduksi manusia secara total. Kan gimana itu? Wajar ketika gue baca berita tadi Majelis Buruh Indonesia buruh musik gitu, namanya gue lupa, yang terdiri atas 3 konfederasi besar, KSPI, KSPSI, sama satu lagi gue lupa, itu pengen mengajak tokoh agama untuk
ya dari mulai NU, Muhammadiyah, PGI banget diajak gitu. PGI itu Persekutuan Gereja Indonesia untuk menolak Omnibus Law ini gitu. Karena rupanya gitu ya, serikat buruh lebih sadar tauhid uluhiyah daripada ormas agama gitu. Sepertinya Iya kan? itu padahal udah dibahas lebih tua gitu. Cokro Mino tuh udah membahas itu gitu. iya. Lebih tua daripada ormas agama manapun gitu. NU lahir tahun berapa? Ya, berarti 26. 1926 lah. Cokro tuh udah nulis itu tahun 1918, berarti lebih tua dari ormas manapun ya. Iya. Syarikat Islam. Suarakan nasib rakyat tertindas, serukan kesatuan anak negeri, singkirkan kabut hitam negeri ini, hantam segala tirani, hantam segala tirani, hantam segala